Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Kita Pak? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Maaf ya Bu sebelumnya karena saya telah menyita waktu Ibu. Oke. Baik, hari ini saya akan melakukan pra observasi Bu, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya Bu. Oh iya, Ibu mengajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 9 Mata pelajaran apa itu Ibu? untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ibu ya. Terus bisakah Ibu menceritakan apa tujuan yang Ibu capai dalam kegiatan seperti ini nanti? Iya, pada dasarnya untuk kegiatan nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Strategi atau rencana apa yang Ibu akan lakukan nanti Bu? Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris saya cenderung menggunakan discovery learning. Kenapa harus discovery learning? Karena saya berpikir bahwa discovery learning lebih mendorong siswa untuk kemudian menemukan sendiri esensi dari materi yang mereka pelajari. Kemudian mendorong siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya sebelum kemudian mengungkapkan apa yang mereka temukan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada lagi siswa yang kemudian tak acuh terhadap pembelajaran ini. Wah, bagus sekali ide yang Ibu akan terapkan di kelas Ibu ya. Bisakah Ibu Hera menceritakan tentang rencana pelaksanaan yang akan dilakukan nanti di kelas Ibu? Iya, kalau untuk rencana pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, saya akan mengajar naratif teks di kelas 9 ini untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti di tujuannya sendiri, di tujuan pembelajarannya sendiri saya fokus pada bagaimana kemudian siswa mampu mengetahui struktur teks dari naratif teks itu sendiri, kemudian unsur kebahasaan yang membangun naratif teks itu sendiri. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu nanti apa ya Bu? Itu tadi mengetahui struktur umum dari naratif teks, kemudian unsur kebahasaan yang membangun dari naratif teks itu sendiri. Oh, iya. Apa area pengembangan yang hendak Ibu ingin capai nanti Bu? Ada dua hal, ada ranah pedagogik dan juga ada ranah psikomotorik. Kalau untuk ranah pedagogik, bagaimana kemudian siswa membangun ada keaktifan siswa di dalam kelas, kemudian bagaimana kemudian manajemen kelas. Sementara kalau untuk di psikomotorik, saya akan memfokuskan diri pada bagaimana kemudian siswa percaya diri untuk kemudian tampil di depan umum, bagaimana kemudian kemampuan dari siswa untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Wah, bagus sekali Ibu Hera. Selanjutnya Ibu Hera, strategi siapkan. Untuk strategi yang akan digunakan nanti, saya lebih condong ke menggunakan strategi pembentukan kelompok yang heterogen, di mana satu kelompok itu tidak mengumpulkan siswa yang sama kemampuannya, sehingga kemampuan dari siswa itu merata di dalam satu kelas. Apa Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan Ibu? Ya, alhamdulillah sudah ada media pembelajaran, sudah ada video teks terkait dengan naratif teks itu sendiri. Kemudian ada juga PowerPoint yang bisa membantu siswa untuk memahami lebih dalam lagi terkait dengan naratif teks, dan juga ada LKPD yang nanti saya siapkan siswa. Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Ibu? Kalau di UPTD SMP Negeri 7 Sindia sendiri, alhamdulillah untuk penyediaan sarana dan prasarananya sudah cukup bagus. Untuk akses menggunakan teknologi di dalam kelas juga alhamdulillah ada jaringan juga untuk siswa kalau misalnya mereka membutuhkan. Bagus ya Ibu Hera. Iya. Jadi kapan Ibu Hera akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu? Rencana nanti di hari Rabu, insya Allah besok ya Pak, di hari Rabu
di jam ke-67 kalau tidak salah untuk bahasa Inggris. Ya, 67. Oke Bu, insya Allah besok ya Bu ya. Ya. Sebelum saya akhiri pembicaraan hari ini Bu, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu mengetahui ketika saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Terus terang saya sangat bersemangat untuk kemudian ikut di dalam kegiatan ini, karena bagaimanapun juga nanti setelah acara ini pasti akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya implementasikan di dalam kelas ataupun bisa saya bagikan kepada anak-anak saya nantinya. Alhamdulillah Ibu, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi dan kerjasamanya Ibu. Oke. Adakah yang ingin Ibu tanyakan? Sejauh ini semuanya sudah jelas, tidak ada. Terima kasih Bapak. Baiklah Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan pra-observasi ini. Terima kasih Ibu dan semoga Ibu dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas besok Bu ya. Insya Allah kita akan bertemu di kelas untuk observasinya Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu. Baik Bapak, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? I'm fine. Thank you. Okay, that's good. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Siapa yang mau memimpin doanya? Oke, David, silakan. Sudah siap, kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita mulai. Oke, baik. Sebelum mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Miss. Dirgahayu, Miss. Dirgahayu. Kenapa Dirgahayu? Sakit, Miss. Sakit. Kita doakan sama-sama yang sakit semoga cepat sembuh ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mari kita merilekskan diri dulu. Bukunya simpan jauh-jauh. Oke, kita mulai dengan tarik nafas dalam-dalam. Oke, hembuskan. Sekarang boleh ditutup matanya. Bayangkan kalau kalian lagi santai sekali. Tidak ada pekerjaan, tidak ada PR, pokoknya lagi santai sekali. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Once more. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, sudah siap belajar? Siap, Miss. Oke, kita mulai materi kita hari ini. Jelas gambarnya? Yes. There are three pictures there. Coba diperhatikan the first picture. Do you know the first picture? Bukan hijau. Oke, mungkin butuh hijau. The second picture? Malin Kundang. Malin Kundang. And the last picture? Surabaya. Okay. Have you ever read that story? Pernah dibaca semua ceritanya? Yes. Yes. And which one do you like? Malin Kundang. Oke. Oke. Nah sekarang seandainya cerita ini ada dalam bentuk video, which one do you like? Reading the story or watching the video? Watching the video. Materi kita hari ini is narrative text. Sekarang sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan bacakan basic kompetensinya. Nah, yang pertama, find out the social function. Kalian akan menemukan social function. Kemudian text structure and linguistic element from the story or from the narrative text. And yang kedua adalah you can make a conclusion, membuat konklusi atau kesimpulan dari cerita yang akan kalian baca. Oke, di learning objektifnya ini adalah langkah-langkah yang akan kalian pelajari sebentar atau yang akan kalian dapatkan sebentar. Ibu akan memberikan sebuah cerita narrative text, and then you discussing about the story, and then
stand it in front of us. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk bermain game di sini? Saya. Silakan. Yang lain boleh memberikan bantuan kepada temannya. Silakan sini, Nak. Maju. Ayo, cari ya. Go. Oke. Ini permainannya sampai sini. Silakan ini permainannya. Nanti sebentar ada pertanyaannya. Tugas kamu adalah mengarahkan mengarahkan orang atau karakter yang ada dalam video tersebut ke jawaban yang benar. Silakan Titik. Oke. Nah, ini permainannya. Oke, kelompok 2. Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so happy to see you. Well, today's video is about narrative text. By the way, do you like reading story? Ngomong-ngomong, kalian suka gak sih baca cerita? Pasti waktu kecil kalian sering membaca cerita atau mendengar cerita dari orang lain. So, what story do you like? Cerita apa sih yang kalian sukai? Have you ever read the story of? Pernahkah kalian membaca cerita tentang Sang Kuryang, Malin Kundang, Timun Mas, Cinderella, Beauty and the Beast, atau Snow White? Do you know the stories are examples of narrative text? Narrative text is a text that tells us story in chronological order. Narrative text adalah sebuah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. The social function or purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader or listener. Jadi cerita apa sajakah yang termasuk ke dalam jenis narrative text? Jenis cerita yang termasuk ke dalam narrative text yaitu fairy tale, folk tale, fable, myth, dan legend. Selanjutnya, mari kita simak bagian atau struktur dari narrative text. A narrative text usually consists of three parts: orientation, complication, and resolution.
Orientation tells about the character and setting, time or place of the story. Complication shows the conflict or crisis affecting the main character. The crisis increases into climax. Resolution is the part that tells the solution to the conflicts. It presents the ending of the story, whether happy or sad ending. Agar kalian lebih memahami tentang bagian teks naratif, simaklah contoh berikut ini. Paragraf pertama menceritakan tentang tokoh cerita, yaitu Cinderella dan saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan orientation. Paragraf kedua menceritakan tentang konflik atau masalah yang dihadapi tokoh cerita, yaitu Cinderella tidak bisa pergi ke pesta dansa karena tidak diajak oleh saudara tirinya. Jadi bagian ini disebut dengan complication. Nah, paragraf ketiga atau bagian terakhir menceritakan tentang solusi dari masalah yang dihadapi Cinderella, yaitu datangnya seorang peri yang membantu Cinderella untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Pada pesta dansa tersebut, pangeran jatuh hati kepada Cinderella dan menikahinya. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nah, bagian ini disebut dengan resolution. Nah, itu tadi struktur atau bagian dari teks naratif. Sekarang mari kita bahas tentang unsur kebahasaan teks naratif. As we can see, there are some linguistic elements of narrative text. The first is past tense, and then adverb of time, time conjunction, direct speech, and action verbs. Oke, demikian penjelasan terkait dengan naratif teks ya. Sekarang kita akan masuk ke tugas kita yang sebenarnya. But before, silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Masing-masing kalian silakan nanti berdiskusi terkait dengan tugas tersebut. But before, tapi sebelumnya, Ibu akan putarkan sebentar video naratif 1, 2 naratif teks. Setelah itu baru diskusikan tugasnya. Oke? Oke, kelompok 1. Siapa lagi yang absen? Yes. Kemudian oke. Dan sekarang Ibu akan putarkan videonya. Ini adalah sebuah naratif teks. Silakan diperhatikan baik-baik. Once upon a time, on a hill far from the country in West Kalimantan, there lived a beautiful girl and her poor widowed mother. Unfortunately, her character wasn't as beautiful as her appearance. Every day, she would only preen herself in front of the mirror. She was lazy and never helped her mother. Moreover, she was really spoiled. One day, the girl and her mother went to a market. Village boys who saw the girl were mesmerized by her beauty. The girl looked so different from her mother, who walked behind her. Hi girl, you look so beautiful. Anyway,
Who is the old woman behind you? Is she your mother? asked the man. Of course she's not. She's my slave, said the girl arrogantly. The mother was broken-hearted to hear her daughter's answer. Suddenly, the mother stopped and set off the road, crying. Mom, why do you stop there? Let's get going, or we won't be home before midnight, shouted the daughter. The mother couldn't defend herself anymore. She asked God to punish her treacherous daughter. The mother's prayers were granted. Shortly after, the girl's body slowly turned to stone. The beautiful girl cried and begged for her mother's forgiveness. But it's too late. The girl finally turned to a stone that kept dripping water. That stone was then known as the crying stone. Berapa karakter utama di cerita tersebut? Dua. Who? Mother and Oke, ibu dan juga anak perempuannya. Dan sekarang pertanyaan berikutnya. Who have a good character? Mother. What about the daughter? What about the daughter? She have a good character? No. So she have a bad character, right? Yes. Okay.
We don't believe then make it happen. Yes, we believe it. Look who we are. We don't believe it. We make it happen. Yes, we can see it. Yes, we We are freedom, then make it happen. Yes, we believe it. Oke, baik. Untuk penampilan pertama silakan duduk satu. The first group, then we present the story with their our words. Silakan dibawa sambil mereka sendiri. Oke, silakan duduk satu. Tepuk tangan dulu untuk lomba satu. Ini nggak direct. Once upon a time, on a hill far from the country in Thailand, she is beautiful girl. Every day, she was only friends. She was lazy and never helped mother. The girl and mother go to the market. The village boy goes down there. She meets the handsome boy. To hear daughter answer. She's so ignorant in the mother. Mom, get out! No, don't cry, let's go. The mother cried. The girl suddenly said, she is pregnant, but it's so late. Oke, thank you. Tepuk tangan dong untuk lo. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas terkait dengan social function and the generic structure of the narrative text. Socialization for the text is to amuse or entertainment and give reason for the or reader. What about the generic structure? Okay, orientation. The girls, okay, the communication. Okay, because no ending. What about the resolution? It is start ending or happy ending? Start ending. Okay, thank you. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Group will present about the moral value from the story. Okay. Moral value from the story. As children have children, our parents and needs our parents. Okay, so the moral value-nya adalah Harus menyayangi kedua orang tua dan menganggapnya sebagai Oke, mengakuinya ya di depan orang lain. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Thank you. Sebelum kita
Okay, that's good. What about the genetic structure of the text? Orientation, communication, okay, and resolution. Lanjut, language feature atau bahasa yang digunakan di dalam narrative text. Oke, menggunakan simple past, menggunakan network of time, oke. Time conjunction, oke. Direct speech, oke, dan ada action verb, oke. Ibu rasa itu untuk hari ini ya. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Untuk PR-nya silakan make it on page 141. Silakan buat tugasnya di buku halaman 141. Boleh silakan dibuka di rumah, kemudian bikin PR-nya terkait dengan cerita yang ada di halaman 141 itu. Oke? Yang terakhir adalah Ibu ingin bertanya ke kalian, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan aktivitas ini? Happy? Or maybe kalian mendapatkan suatu pelajaran dari pembelajaran kita hari ini? Oke, mendapatkan pembelajaran terkait dengan terkait dengan naratif teks, definisinya, bagian-bagiannya, dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa ekspresi yang mungkin mewakili perasaan kalian dalam menyelesaikan aktivitas ini. Ada yang ekspresinya seperti ini? Kalau yang ekspresinya melotot, kayak tidak percaya, Naura. Yang ketawa tapi berurai air mata ada? Oke. Yang terakhir yang wajahnya kayak sendu sekali ada? Nurul. Oke, Ibu harap kalian bisa enjoy this activity. Ibu cukupkan untuk hari ini. Thanks for your participation. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita pulang, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu Hera, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Maaf Bu, saya menyita waktunya Ibu dulu sebentar. Tepat Bu? Oke. Begini dulu ya, saya mau bertanya tentang kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran di kelas Ibu? Lega, senang, luar biasa karena pasti banyak pembelajaran yang bisa saya ambil dari proses observasi kemarin, tapi ada beberapa poin yang saya merasa tidak pas dengan apa yang sudah terjadi di kelas. Iya, alhamdulillah Ibu telah menjelaskan materi Ibu tentang naratif teks kemarin Bu ya. Ibu bisa menyampaikan materi dengan santai, terus anak-anak merasa senang Bu ya. Ya, tapi ini tadi Ibu mengatakan bahwa kurang puas. Bisa Ibu menjelaskan kurang puas kenapa? Kalau saya melihat secara garis besar di proses observasi kemarin, masih banyak siswa yang kemudian tidak terlalu aktif di dalam kelas. Meskipun kalau kita melihat sih sebenarnya dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik, alhamdulillah. Hanya saja dari beberapa siswa yang berpartisipasi ada beberapa yang kemudian tidak aktif, baik dari di sesi diskusi dengan teman sekelompoknya maupun pada saat presentasi yang
dengan hasil diskusi mereka atau dengan kemampuan mereka pada saat presentasi nanti. Iya betul sekali Bu, sesuai dengan pengamatan saya di kelas Ibu ya. Memang ada beberapa siswa yang tidak aktif saya lihat, beberapa kelompok juga, tapi itu biasa dalam satu kelompok hanya 2 orang yang aktif saya lihat. Kira-kira Ibu, saya menanyakan apa kira-kira penyebabnya Ibu sehingga siswa tersebut kurang aktif, kurang percaya diri di kelas Ibu waktu Ibu mengajar? Kalau saya sih melihatnya bahwa ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi siswa sampai merasa tidak percaya diri, kemudian tidak aktif pada saat pembelajaran. Misalnya kemampuan vocabulary mereka, kosakata mereka, pemasaran kosakata yang mereka miliki itu sangat kurang. Kemudian pronunciation, pengucapan mereka itu masih banyak yang salah-salah atau kadang masih membaca sesuai dengan bahasa Indonesianya begitu. Kemudian tingkat kecemasan mereka, jangan-jangan nanti begini nih, jangan-jangan nanti temanku ketawa, jangan-jangan nanti dibully Kak kalau misalnya saya ngomong seperti itu dan seterusnya. Iya betul sekali Bu. Saya melihat begitu. Terkadang ada siswa sebenarnya mau menjawab, mau ya Bu tahu, tapi dia malu Bu. Dikiranya nanti kalau dia menyampaikan pendapatnya nanti salah cara pengucapannya. Terus ada juga saya lihat siswa masih kurang kosakatanya Bu. Betul sekali. Kira-kira apa solusi dari permasalahan ini Bu? Kalau saya sih biasanya menyarankan kepada anak-anak untuk berlatih mandiri saja dulu di rumah terkait dengan penguasaan kata, terkait dengan pronunciation. Saya meminta mereka untuk kayak dengar lagu atau nonton film bahasa Inggris ya, sehingga itu menambah kosakata mereka, menambah tingkat kemampuan berbicara mereka, pronunciation mereka juga semakin bagus dengan hal tersebut begitu. Tapi kalau untuk mengatasi tingkat kecemasan itu lebih ke memahamkan kepada siswa sih sebenarnya bahwa mereka harus lebih percaya diri dengan kemampuan mereka, lebih mengupgrade diri mereka sendiri untuk kemudian berani tampil di depan kelas. Ya betul sekali Bu, sesuai dengan pengamatan saya ketika anak-anak itu menonton film di YouTube dengan bahasa Inggris, secara tidak langsung dia belajar juga tentang pengucapannya juga Bu ya. Terus kira-kira Bu di dalam pembelajaran di kelas kemarin apa kira-kira hal yang disukai siswa pada saat Ibu mengajar di kelas ini? Karena ini pembelajaran yang berdiferensiasi ya, saya lebih fokus di gaya belajar siswa, bagaimana kemudian gaya belajar tersebut itu mampu tercover di proses pembelajaran maupun nanti di hasil pembelajarannya, sehingga mereka merasa lebih bersemangat. Oh ini berbeda dari proses pembelajaran yang biasanya yang dimana semua kelompok tugasnya sama begitu. Ini setiap kelompok beda sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi mereka jauh lebih bersemangat dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul sekali Bu, sesuai dengan pengamatan kemarin, Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Saya lihat ada gaya belajar visual, ada kinestetik, ada auditori dengan tugasnya juga beda-beda. Itu sangat menarik bagi siswa Ibu. Terus di bagian akhir pembelajaran saya lihat Ibu memberikan tugas seperti itu. Nah, ini bagi siswa tadi yang kurang aktif, bagaimana caranya Ibu menyikapi permasalahan ini, Ibu? Iya, saya melihat bahwa bagi siswa yang kurang aktif berarti kemampuan kita sedikit kurang ya. Jadi ketika kemudian ada tugas seperti ini, ada tugas lanjutan yang saya berikan di rumah ataupun di kelompoknya masing-masing, maka saya mengusahakan tugas yang mereka dapatkan itu berbeda. Begitupun nanti penilaian berbeda, sehingga berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi tidak sama untuk seluruh siswa. Jadi apa rencana kendala yang akan dilakukan ke depannya? Untuk siswa yang memiliki pemahaman yang masih kurang, ada tugas tambahan baik berupa remedial yang kemudian mereka bisa laksanakan di rumah mereka masing-masing. Kira-kira Ibu kepada siapa mau berkolaborasi untuk rencana tindakan itu sama siapa kira-kira? Oke, untuk rencana
lanjut sendiri, biasanya kan kalau misalnya melihat dari kemampuan dari siswa itu sendiri, biasanya saya apa istilahnya kayak menggandeng rekan sejawat yang lain atau kemudian bersama-sama melihat teman siswa tersebut. Kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan? Sejak possible, secepatnya sih sebenarnya, karena kan ibaratnya remedial ataupun rencana tindak lanjut, jangan sampai istilahnya materi tersebut sudah tidak hangat lagi bagi siswa untuk kemudian diberikan rencana tindak lanjutnya gitu. Jadi ya secepatnya selama siswa masih mengingat materi tersebut. Begini Bu, misalnya Ibu kan mengajarnya kan beda-beda kelas. Misalnya di kelas lain dengan materi yang sama, bagi apa yang dilakukan Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah tetap sama atau ada perubahan setelah saya memberikan coaching kepada Ibu? Kalau untuk di kelas lain sebenarnya, kalau saya berprinsip seperti ini, saya mengajar di kelas di jenjang kelas yang sama, tetapi kelas yang berbeda, maka saya bisa jadikan sebagai pembanding begitu. Jadi kalau saya pribadi biasanya menerapkan strategi yang sama di kelas yang berbeda begitu, sehingga saya bisa melihat ternyata di kelas ini hasilnya berbeda. Ternyata yang harus saya perbaiki di bagian sini, ternyata di bagian sini seperti itu. Jadi saya tidak menerapkan perbedaan strategi pembelajaran yang berbeda di kelas yang selevel begitu. Jadi ada perbandingan dari kelas lain ke kelas yang akan diajarkan Bu. Ya, Ibu, sesuai dengan hasil coaching tadi, Ibu bisakah Ibu menyimpulkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa ya menurut Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini karena dia lebih menggali perbedaan gaya belajar siswa ya, bagaimana kemudian mengoptimalkan perbedaan gaya belajar siswa sehingga hasilnya tetap maksimal begitu. Sehingga saya berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat kemudian diterapkan di dalam kelas begitu. Hanya saja mungkin bagi kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kemudian memahami gaya belajar yang kemudian dibutuhkan oleh siswa. Luar biasa ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching tadi? Bagaimana perasaan tadi? Lega. Karena Alhamdulillah. ya, bisa dari permasalahan bisa menemukan solusinya bagaimana. Terima kasih Ini banyak. semacam refleksi bagi diri sendiri. Yes. Iya. Terima kasih banyak Bu, luar biasa jawaban-jawaban Ibu. Semoga sukses selalu Ibu. Baik, terima kasih Pak.